Shalom semuanya, selamat bertemu kembali dalam inspirasi hari ini. Sering kita mendengar orang mengatakan, "Yo, kita harus mengucap syukur dalam segala hal." Mengapa ya? Mari kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Itulah yang dikehendaki Allah. Artinya itu adalah perintah Allah, perintah Tuhan bagi kita anak-anaknya. Perintah itu diberikan pastinya tidak hanya sekedar perintah, tapi memiliki maksud dan tujuannya bagi kita semua. Mengucap syukur dalam segala hal artinya mengucap syukur dalam keadaan senang dan susah. Yang pertama, mengucap syukur dalam keadaan suka atau senang. Kalau kita berhasil atau sukses dalam sekolah, karir, pelayanan, dalam kehidupan, apapun itu, pastinya kita senang dan bangga. Tapi jangan lupa kita harus selalu mengucap syukur atas pencapaian itu. Mengapa harus mengucap syukur? Karena kalau kita tidak mengucap syukur, maka akan timbul kesombongan. Sombong dalam hati kita, sombong dalam diri kita. Kita merasa keberhasilan itu adalah berkat kepintaran kita, kehebatan kita, kecanggihan kita. Dan kita lupa bahwa kita bisa mencapai semua itu berkat kebaikan Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, berkat campur tangan Tuhan dalam perjalanan kita mencapai kesuksesan. Oleh karena itu, dengan selalu bersyukur, maka hati kita tetap terjaga bahwa kita boleh berhasil itu semua karena kebaikan Tuhan dan kita dijauhkan dari hati yang sombong. Yang kedua, mengucap syukur dalam keadaan susah ataupun duka. Dalam keadaan senang pastinya mudah, tapi dalam keadaan susah, apakah bisa? Kejadian ini sudah lama. Saya pernah dirampas atau dirampok uangnya di tengah perjalanan, di mana ternyata sebelumnya saya sudah diikuti sejak dari bank pada saat saya mengambil uang. Kemudian setelah kejadian itu saya dibawa ke kantor polisi dan jujur pada saat itu saya menangis sejadi-jadinya karena saya kaget, takut, dan kehilangan uang yang banyak itu. Kemudian saya dihampiri oleh seorang polisi dan dia mengatakan, Ibu, harusnya ibu bersyukur atas kejadian ini. Hanya uang ibu yang hilang, yang diambil, yang dirampas, bukan nyawa ibu. Karena baru saja terjadi kemarin dengan modus yang sama, kejadian yang sama. Korbannya meninggal karena selain uangnya diambil, dia pun ditembak dan orangnya meninggal. Bersyukurlah Bu dengan keadaan ini. Tuhan mengingatkan saya untuk bersyukur melalui Pak Polisi ini. Dan saya mensyukuri keadaannya. Walaupun jujur saya sempat takut, sempat syok, tapi saya selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan. Itu kejadiannya. Kemudian yang lain, manfaat lain yang kita dapatkan bersyukur dalam keadaan susah, yaitu kita dijauhkan dari hati yang iri. Iri hati itu kalau kita melihat keberhasilan orang lain, sedangkan kita sendiri masih jauh dari dari kesuksesan orang-orang itu, timbullah iri hati. Dengan kita bersyukur atas keadaan kita dijauhkan dari iri hati. Keberhasilan orang lain biarlah menjadi motivasi kita untuk bisa juga belajar untuk mencapai hal itu dengan memohon kebaikan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tapi dengan kita bersyukur atas kondisi yang belum baik, hati kita dijaga untuk tetap bersyukur atas segala keadaan. Itulah yang saya dapatkan dari ayat 1 Tesalonika 5 tersebut. Marilah kita selalu bersyukur atas segala keadaan, baik susah maupun senang. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Ku ucap syukur atas segalanya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.